Aku menikahi wanita bercadar yang baru ku kenal, pilihan ibuku. Tapi saat malam pertama tiba, rahasia yang terungkap ini membuatku tak mampu berkata-kata. Ternyata, Raka duduk di bangku kayu sederhana di halaman rumahnya, memandang langit senja yang mulai berubah menjadi oranye kemerahan. Ia menghela napas panjang, merasakan kekosongan dalam dirinya meskipun hari-harinya tampak penuh dengan aktivitas. Sebagai seorang guru agama di sebuah sekolah menengah swasta, Raka memiliki karier yang sukses dan dihormati oleh banyak orang. Murid-muridnya seringkali datang padanya untuk berdiskusi tentang masalah hidup, dan rekan-rekannya mengagumi dedikasinya terhadap pendidikan moral. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa tidak lengkap. Ia belum menikah. Ibunya, Bu Sari, adalah satu-satunya keluarga yang tersisa baginya. Wanita paruh baya itu selalu mendukungnya, tetapi akhir-akhir ini, topik favoritnya saat mereka makan malam bersama adalah pernikahan. Raka, kamu sudah 30 tahun. Kapan kamu akan membawa calon istri ke rumah? Aku ingin melihatmu bahagia sebelum aku tua, ucap Bu Sari suatu malam dengan nada lembut, namun penuh harap. Raka hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Ia tahu ibunya hanya peduli, tetapi tekanan serupa juga datang dari lingkungan sekitarnya. Tetangga-tetangga seringkali bertanya, "Mas Raka, kok masih sendiri? Apa ada calon?" Bahkan teman-temannya di sekolah tak segan-segan menjodohkannya dengan wanita-wanita yang mereka kenal. "Mungkin kamu butuh seseorang untuk berbagi beban hidup," kata Andi, salah satu rekannya suatu sore. Raka tak pernah benar-benar membantah komentar-komentar itu. Ia hanya mengangguk atau tertawa kecil, lalu mengalihkan pembicaraan. Namun, dalam hati, ia seringkali bertanya-tanya, apakah ia benar-benar membutuhkan seseorang untuk menjadi lengkap? Ataukah ini hanya karena tekanan sosial? Suatu hari, Bu Sari datang kepadanya dengan wajah ceria. "Ada seseorang yang ingin aku perkenalkan padamu," katanya sambil menyerahkan foto seorang wanita bercadar hitam. Wanita itu tampak anggun, meskipun separuh wajahnya tertutup cadar. Namanya Nisa. Dia anak dari teman lamaku. Mereka tinggal di kota tetangga, dan dia juga seorang pengajar agama. Raka memandang foto itu dengan ragu. "Bu, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana bisa kita langsung?" "Tidak apa-apa, Nak," potong Bu Sari cepat. "Kamu bisa mengenalnya lebih jauh nanti. Yang penting, kamu memberi kesempatan pada dirimu sendiri. Siapa tahu, ini jalan yang Allah sediakan untukmu." Raka terdiam. Ia tahu ibunya tidak akan berhenti sampai ia setidaknya mencoba. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk antara rasa penasaran dan keraguan, ia menyetujui untuk bertemu Nisa. Pertemuan pertama mereka berlangsung singkat dan formal. Nisa tampak sopan dan tenang, meskipun hampir tidak ada percakapan yang mendalam di antara mereka. Raka merasa sulit untuk membaca ekspresi Nisa di balik cadarnya. Tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatnya penasaran. Setelah pertemuan itu, Bu Sari mendesak Raka untuk segera melamar Nisa. "Dia wanita baik, Nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini," katanya dengan nada penuh keyakinan. Akhirnya, meskipun masih merasa ragu, Raka mengambil langkah besar. Ia memutuskan untuk menikahi Nisa, meskipun mereka hampir tidak saling mengenal. Di tengah prosesi pernikahan yang sederhana, Raka berdiri di samping Nisa, mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan mereka sebagai pasangan baru saja dimulai, dan banyak tantangan yang menanti di depan. Malam itu, angin sepoi-sepoi menerpa kamar pengantin yang sederhana. Lampu kecil di sudut ruangan memberikan cahaya redup, menciptakan suasana yang tenang, namun penuh ketegangan. Raka duduk di tepi tempat tidur, memandang Nisa yang berdiri di dekat jendela dengan wajah tertunduk. Cadarnya masih menutupi separuh wajahnya, membuatnya tampak seperti bayangan misterius di bawah sinar lampu. Raka menghela napas panjang, mencoba meredakan rasa gugupnya. Ia tahu bahwa ini adalah malam pertama mereka sebagai suami istri, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memulai percakapan.
Bagaimana bisa ia berbicara dari hati ke hati dengan seseorang yang hampir tidak ia kenal? Nisa, panggilnya pelan, mencoba membuat suaranya terdengar ramah. Aku tahu ini semua agak mendadak, tapi aku harap kita bisa saling mengenal lebih baik. Nisa hanya diam sejenak, lalu perlahan menoleh ke arahnya. Matanya yang besar dan gelap menatap Raka dengan ekspresi sulit dibaca. Terima kasih sudah mau menerima aku, Mas, katanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Aku tahu ini tidak mudah bagi kita berdua. Raka tersenyum tipis, meskipun dalam hatinya ia merasa semakin bingung. Ada sesuatu dalam nada suara Nisa yang membuatnya merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada beban besar yang disembunyikannya. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku juga ingin kita bisa menjalani hidup bersama dengan baik, kata Raka. Mencoba terdengar optimis. Kita bisa mulai dengan berbicara tentang hal-hal kecil. Apa hobimu? Nisa tampak ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab. Aku suka membaca buku-buku agama, katanya singkat. Itu saja. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Ia merasa percakapan ini seperti berjalan di tempat. Setiap kali ia mencoba membuka topik baru, Nisa hanya memberikan jawaban singkat, seolah-olah ia enggan berbagi lebih banyak tentang dirinya. Setelah beberapa saat keheningan yang canggung, Raka memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Aku tahu kita belum saling mengenal dengan baik, katanya dengan nada lembut. Tapi aku harap kita bisa belajar satu sama lain. Aku ingin hubungan kita ini menjadi sesuatu yang nyata. Nisa menundukkan kepalanya lagi. Tangannya memainkan ujung cadarnya dengan cemas. Mas Raka, katanya pelan. Ada banyak hal tentang aku yang mungkin tidak akan kamu sukai. Aku tidak ingin kamu kecewa. Kalimat itu membuat Raka terkejut. Ia menatap Nisa dengan heran, mencoba membaca ekspresi wajahnya yang tertutup cadar. Kenapa kamu berkata begitu? Tanyanya. Nada suaranya sedikit meninggi karena rasa penasaran. Apa ada sesuatu yang harus aku tahu? Nisa menggeleng cepat, tetapi gerakannya terlihat gugup. Tidak, Mas. Aku hanya merasa aku tidak pantas untukmu, katanya dengan suara bergetar. Raka merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada rahasia besar yang disembunyikan Nisa, dan ia mulai merasa bahwa ini bukan hanya tentang ketidaknyamanan atau ketidakcocokan. Namun, ia tahu bahwa malam ini bukan waktu yang tepat untuk mendesaknya. Ia harus bersabar jika ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Malam ini pasti sulit bagi kita berdua, kata Raka akhirnya, mencoba menenangkan suasana. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha membuatmu merasa nyaman. Kita punya waktu untuk saling mengenal. Nisa mengangguk pelan, matanya tampak berkaca-kaca meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Terima kasih, Mas, katanya dengan suara serak. Mereka berbaring di tempat tidur tanpa banyak bicara lagi. Raka memejamkan mata, tetapi pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya Nisa? Apa yang ia sembunyikan? Dan bagaimana ia bisa membantu wanita ini melewati beban yang jelas-jelas membebani hatinya? Di sisi lain, Nisa terbaring dengan tubuh tegang. Air mata diam-diam mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa malam ini adalah awal dari perjalanan yang sulit, tetapi ia tidak tahu apakah Raka akan tetap bertahan setelah mengetahui kebenaran tentang masa lalunya. Pagi hari setelah malam pertama yang penuh ketegangan, Raka bangun dengan perasaan bercampur aduk. Ia memandang Nisa yang sudah tidak ada di sisi tempat tidur. Suara samar dari dapur membuatnya bergegas keluar kamar, berharap mendapati Nisa sedang menyiapkan sarapan atau melakukan aktivitas lain yang bisa menjadi awal interaksi mereka yang lebih hangat. Namun, saat ia sampai di dapur, Nisa hanya duduk di meja makan, memandangi secangkir teh yang belum disentuhnya. Nisa, sapanya pelan, mencoba terdengar ramah. Kamu sudah sarapan? Nisa mengangkat kepalanya, matanya tampak lelah dan redup. Belum. Mas, jawabnya singkat, lalu menundukkan kepala lagi. Raka merasa canggung, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mulai membangun komunikasi yang lebih baik. Ia menuangkan segelas air putih untuk dirinya sendiri,
lalu duduk di kursi di depan Nisa. Aku tahu semuanya masih baru bagi kita berdua, katanya hati-hati. Tapi aku ingin kita bisa saling terbuka. Kamu merasa nyaman tinggal di sini? Nisa mengangguk pelan, tetapi gerakannya terlihat ragu. Tempatnya bagus, Mas. Aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Raka tersenyum tipis, meskipun ia merasakan jarak yang sulit dipersingkat antara mereka. Aku mengerti. Kita sama-sama butuh waktu. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk bilang padaku. Nisa mengangguk lagi, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia merasa bersalah karena menyembunyikan begitu banyak hal dari Raka. Ia tahu bahwa suaminya itu baik hati dan berusaha keras untuk membuatnya merasa nyaman, tetapi ia juga takut bahwa jika ia terlalu terbuka, Raka akan meninggalkannya begitu saja. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Nisa seringkali menjaga jarak, sementara Raka berusaha mendekatinya dengan cara-cara kecil. Ia membawakan buku-buku agama untuk dibaca bersama, mengajak Nisa berbicara tentang topik-topik ringan, bahkan mencoba melibatkannya dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak atau merapikan rumah. Namun, respons Nisa selalu datar. Ia jarang tersenyum, jarang tertawa, dan hampir tidak pernah berbicara lebih dari beberapa kalimat dalam satu percakapan. Suatu sore, setelah seharian mengajar di sekolah, Raka pulang ke rumah dan menemukan Nisa duduk di halaman belakang. Wanita itu tampak tenggelam dalam pikirannya, memandangi tanaman-tanaman yang tumbuh liar di sudut halaman. Raka mendekatinya dengan langkah pelan, takut mengganggunya. "Ada apa, Nisa?" tanyanya lembut, duduk di sampingnya. Nisa menoleh, matanya tampak kosong. "Aku hanya merasa sulit, Mas," katanya setelah beberapa saat. "Aku merasa seperti beban untukmu." Raka menggeleng cepat. "Kamu bukan beban, Nisa. Aku menikahimu karena aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Aku tahu semuanya masih baru, tapi aku yakin kita bisa melewati ini bersama." Nisa menundukkan kepala lagi, tangannya memainkan ujung cadarnya dengan gugup. "Mas Raka, apa kamu pernah merasa tidak pantas untuk seseorang?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Ia tahu bahwa Nisa sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar ketidaknyamanan dalam hubungan mereka. Ada luka lama yang belum sembuh, sesuatu yang membuat Nisa merasa rendah diri. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" tanyanya hati-hati. Nisa tidak menjawab langsung, ia hanya diam, matanya berkaca-kaca. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan masuk ke dalam rumah tanpa mengatakan apapun lagi. Raka duduk di halaman, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa frustrasi karena tidak bisa benar-benar mencapai Nisa. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa kasihan. Jelas bahwa wanita itu sedang berjuang dengan sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin terkait dengan masa lalunya. Ia tidak tahu persis apa itu, tetapi ia bertekad untuk tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, Raka mencoba pendekatan yang berbeda. Ia mengajak Nisa untuk berjalan-jalan ke pasar tradisional di dekat rumah mereka. Awalnya, Nisa tampak enggan, tetapi akhirnya ia setuju. Di pasar, Raka berusaha membuat suasana lebih santai dengan bercanda tentang pedagang yang terlalu antusias menawarkan barang dagangannya. Untuk pertama kalinya, Nisa tersenyum tipis, meskipun hanya sekejap. "Aku senang melihatmu tersenyum," kata Raka, mencoba memanfaatkan momen itu. "Aku harap kita bisa lebih sering seperti ini." Nisa mengangguk pelan, matanya tampak sedikit lebih cerah. "Terima kasih, Mas," katanya pelan. Aku berusaha." Meskipun perkembangannya lambat, Raka merasakan bahwa ada perubahan kecil dalam sikap Nisa. Ia mulai merespons percakapan dengan lebih baik, meskipun masih ada batasan yang jelas antara mereka. Raka tahu bahwa ini adalah awal dari proses panjang, tetapi ia siap untuk melalui semuanya demi hubungan mereka. Di sisi lain, Nisa juga mulai merasa sedikit lebih nyaman di sekitar Raka. Meskipun ia masih menyimpan rahasia besar, ia mulai percaya bahwa mungkin suaminya itu benar-benar ingin membantunya melewati masa lalu yang menyakitkan. Hari-hari berlalu dengan lambat,
Tetapi ada perubahan kecil dalam hubungan Raka dan Nisa. Nisa mulai lebih terbuka, meskipun hanya dalam hal-hal kecil seperti membantu memasak atau mengobrol tentang buku-buku agama. Namun, Raka masih merasa ada dinding tebal yang memisahkan mereka, dinding yang tampaknya berasal dari masa lalu Nisa. Suatu malam, setelah seharian bekerja di sekolah, Raka pulang ke rumah dan menemukan suasana yang tidak biasa. Nisa duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, dan matanya berkaca-kaca. Di depannya, sebuah kotak kayu kecil tergeletak terbuka, dengan beberapa dokumen tua tersebar di atas meja. "Ada apa, Nisa?" tanya Raka, mencoba menutupi rasa cemasnya. Ia mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan gelisah." Nisa menatapnya dengan mata penuh konflik, seolah-olah ia sedang berdebat dengan dirinya sendiri, apakah harus berbicara atau tidak. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menghela napas panjang. "Mas Raka," katanya pelan, suaranya bergetar, "aku harus memberitahumu sesuatu. Sesuatu yang selama ini aku sembunyikan." Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting. Momen ketika rahasia besar yang melingkupi Nisa akan terungkap. "Apapun itu, aku akan mendengarkanmu," katanya dengan nada tenang, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Nisa menundukkan kepala, tangannya gemetar saat ia mengambil salah satu dokumen dari kotak itu. "Ini tentang ayahku," katanya. Dia terlibat dalam skandal korupsi besar beberapa tahun lalu. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan di kota kami, tapi dia menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya. Raka terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tahu bahwa korupsi adalah topik sensitif di masyarakat, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Nisa memiliki hubungan langsung dengan kasus seperti itu. "Ayahku bukan orang jahat," lanjut Nisa dengan suara serak. "Dia hanya terjebak dalam sistem yang salah. Ketika semua terungkap, media dan publik menyerangnya tanpa ampun. Dia kehilangan segalanya, pekerjaannya, harta bendanya, bahkan harga dirinya. Dia tidak bisa menghadapi semua itu." Suaranya terputus, air mata mulai mengalir di pipinya. Raka meraih tangan Nisa, mencoba memberinya kekuatan. "Apa yang terjadi padanya?" tanyanya lembut. "Dia bunuh diri," jawab Nisa dengan suara bergetar. "Dia meninggalkanku sendirian, Mas. Aku harus menghadapi dunia ini tanpa ayahku, tanpa nama baik keluarga, tanpa apapun. Semua orang menjauhiku karena mereka menganggap aku anak dari seorang koruptor, bahkan keluargaku sendiri. Mereka tidak mau berhubungan lagi denganku." Raka merasa dada terasa sesak mendengar cerita itu. Ia tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya bagi Nisa untuk hidup dengan beban seperti itu. Ia memandang wanita itu dengan penuh empati, menyadari bahwa cadar yang selama ini ia kenakan bukan hanya penutup fisik, tetapi juga simbol perlindungan diri dari dunia yang kejam. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku ini sebelumnya?" tanya Raka, mencoba memahami. "Aku takut," jawab Nisa dengan suara pelan. "Aku takut kamu akan meninggalkanku begitu tahu siapa aku sebenarnya. Aku tahu kamu orang baik, Mas, tapi aku tidak percaya bahwa kamu akan tetap bertahan setelah mengetahui kebenaran ini." Raka menggeleng cepat. "Aku tidak peduli dengan masa lalu keluargamu, Nisa. Aku hanya peduli pada dirimu, pada siapa kamu sekarang. Kamu adalah wanita yang kuat, yang telah melewati banyak hal sulit. Dan aku ingin berada di sisimu untuk membantumu melewati semua ini." Nisa menatap Raka dengan mata berkaca-kaca, ada campuran harapan dan ketakutan di dalamnya. "Terima kasih, Mas," katanya dengan suara serak. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku bersyukur kamu ada di sisiku." Namun, di tengah kehangatan momen itu, Raka merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tragedi keluarga Nisa. Saat ia membaca beberapa dokumen di kotak itu, ia menemukan nama-nama pejabat tinggi yang terlibat dalam skandal korupsi tersebut. Salah satu nama itu adalah pejabat yang masih aktif hingga hari ini. Seseorang yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Nisa.
kata Raka dengan nada serius. Apakah kamu tahu bahwa kasus ini mungkin belum selesai? Ada orang-orang di balik layar yang mungkin masih menikmati hasil dari korupsi ini. Nisa mengangguk pelan. Aku tahu, Mas, tapi aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Mereka sudah terlalu kuat. Raka tersenyum tipis, meskipun ada tekad yang mulai menyala dalam dirinya. Mungkin kita bisa melakukannya bersama-sama, katanya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Keadilan harus ditegakkan. Nisa menatap Raka dengan campuran rasa takjub dan khawatir. Mas, ini sangat berbahaya. Mereka tidak akan segan-segan menyakitimu jika kamu mencampuri urusan ini. Tidak apa-apa, jawab Raka dengan nada tegas. Aku akan melakukannya demi kamu, Nisa. Aku tidak ingin melihatmu terus menderita karena ulah mereka. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Nisa merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Meskipun ia masih takut, ia mulai percaya bahwa mungkin ada jalan keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Beberapa hari setelah pengungkapan besar tentang masa lalu Nisa, suasana di rumah mereka mulai berubah. Raka tampak lebih serius dan sibuk, seringkali menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptopnya. Ia mulai mencari informasi tentang kasus korupsi yang melibatkan ayah Nisa, mempelajari dokumen-dokumen yang ditemukan di kotak kayu tua itu, serta mencoba menghubungi beberapa orang yang mungkin memiliki pengetahuan lebih dalam tentang skandal tersebut. Nisa, di sisi lain, merasa cemas dengan apa yang dilakukan Raka. Ia tahu bahwa suaminya itu bertekad untuk membela kebenaran, tetapi ia juga sadar bahwa melawan pejabat korup bukanlah hal yang mudah. Mas, katanya suatu malam, saat Raka masih asik membaca artikel di layar laptopnya. Apa kamu yakin ingin melanjutkan ini? Aku takut sesuatu buruk akan terjadi padamu. Raka menoleh, matanya penuh tekad. Aku tidak bisa hanya diam, Nisa. Aku tidak ingin melihatmu terus hidup dalam ketakutan karena ulah mereka. Ini soal keadilan, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk semua orang yang menjadi korban. Nisa mengangguk pelan, meskipun wajahnya masih dipenuhi rasa khawatir. Aku mengerti, Mas, tapi aku hanya takut mereka akan menyakitimu. Seolah-olah kata-kata Nisa menjadi firasat, beberapa hari kemudian, ancaman pertama datang. Pagi itu, saat Raka keluar dari rumah untuk pergi ke sekolah, ia menemukan sebuah amplop coklat tebal di depan pintu. Amplop itu tidak bertuliskan nama atau alamat pengirim. Hanya ada tulisan tangan sederhana di bagian depan. Berhenti mencampuri urusan yang bukan milikmu. Raka membuka amplop itu dengan hati-hati, mendapati beberapa foto dirinya bersama Nisa, serta salinan artikel tentang kasus korupsi yang sedang ia selidiki. Di salah satu fotonya, ada lingkaran merah yang mengelilingi wajahnya, seolah-olah memberi pesan bahwa ia sedang diawasi. Mas, apa itu? Tanya Nisa, yang baru saja keluar dari rumah dan melihat ekspresi tegang di wajah Raka. Raka menyerahkan amplop itu kepada Nisa tanpa berkata apa-apa. Setelah membaca isinya, Nisa langsung merasa panik. Ini pasti dari mereka, Mas. Mereka sudah tahu kalau kamu sedang mencari tahu tentang kasus ini. Raka mencoba menenangkan Nisa. Jangan khawatir. Aku tidak akan mundur hanya karena mereka mengancam. Kita harus terus maju. Namun, ancaman itu bukanlah akhir. Beberapa hari kemudian, saat Raka mengajar di sekolah, ia menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon terdengar dingin dan mengancam. Kami sudah memperingatkanmu sekali. Jangan paksa kami melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Raka mencoba tetap tenang, meskipun jantungnya berdetak kencang. Siapa ini? Tanyanya tegas. Kamu tahu siapa kami? Balas suara itu sebelum memutuskan panggilan. Setelah insiden itu, Raka mulai merasa bahwa ia harus lebih berhati-hati. Ia meminta Nisa untuk tidak keluar rumah sendirian dan selalu menjaga komunikasi dengannya. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk melindungi Nisa, wanita itu mulai merasa bersalah. Mas, berhentilah karena aku, katanya suatu malam, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak ingin sesuatu buruk terjadi padamu karena aku. Raka menggeleng cepat. Tidak, Nisa,
Ini bukan hanya tentangmu, ini tentang keadilan. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Meskipun begitu, tekanan semakin besar. Salah satu teman Raka di sekolah, Andi, mendekatinya suatu sore dengan ekspresi cemas. "Raka, aku mendengar kabar burung tentangmu. Katanya kamu sedang mencari masalah dengan orang-orang berpengaruh. Apa benar?" Raka hanya tersenyum tipis. "Aku hanya ingin kebenaran terungkap, Andi. Itu saja." Andi menghela napas panjang. "Hati-hati ya. Orang-orang seperti itu tidak segan-segan menyakiti siapapun yang menghalangi jalan mereka." Di tengah semua ancaman itu, Raka tetap bertekad untuk melanjutkan penyelidikannya. Ia mulai bekerja sama dengan beberapa wartawan independen yang berani menyelidiki kasus korupsi. Dengan bantuan mereka, ia berhasil mengumpulkan lebih banyak bukti yang dapat digunakan untuk membongkar jaringan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi tersebut. Namun, tantangan terbesar belum berakhir. Suatu malam, saat Raka dan Nisa sedang duduk di ruang tamu, lampu tiba-tiba padam. Hanya ada kegelapan total di sekitar mereka. "Mas, apa yang terjadi?" tanya Nisa dengan nada panik. Raka berdiri, mencoba mencari sumber listrik. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. "Ada orang di luar," bisik Nisa, tubuhnya gemetar. Raka meraih tongkat baseball yang biasa ia simpan di sudut ruangan, lalu perlahan mendekati pintu. Saat ia membuka pintu, ia mendapati halaman kosong. Hanya ada angin dingin yang berhembus. Namun di tanah dekat pintu, ada secarik kertas bertuliskan pesan yang sama. "Berhenti mencampuri urusan yang bukan milikmu." Raka menatap kertas itu dengan mata penuh amarah, tetapi ia juga merasa takut. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar ancaman kosong. Orang-orang ini serius, dan mereka tidak akan berhenti sampai Raka menyerah. "Nisa," katanya pelan, saat ia kembali masuk ke dalam rumah. "Kita harus lebih waspada mulai sekarang. Tapi aku janji, aku tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap." Nisa mengangguk, meskipun ia masih merasa cemas. Ia tahu bahwa perjuangan ini akan membawa mereka ke medan yang lebih berbahaya, tetapi ia juga mulai percaya pada tekad Raka. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada harapan bahwa keadilan bisa ditegakkan. Setelah serangkaian ancaman yang semakin intens, Raka menyadari bahwa ia tidak bisa melanjutkan penyelidikannya sendirian. Ia membutuhkan bantuan orang-orang yang lebih berpengalaman dalam mengungkap kebenaran, orang-orang yang tidak takut untuk melawan sistem yang korup. Dengan hati-hati, ia mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya, sambil tetap memastikan keselamatan Nisa. Suatu sore, setelah pulang dari sekolah, Raka bertemu dengan seorang wartawan independen bernama Dani, yang dikenal karena keberaniannya membongkar kasus-kasus besar. Raka dan Dani sudah saling kenal sejak lama, meskipun hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja sesekali. Namun, kali ini, Raka tahu bahwa ia membutuhkan bantuan Dani lebih dari sebelumnya. "Dani, aku butuh bantuanmu," kata Raka saat mereka duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. "Aku sedang menyelidiki kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi. Aku punya beberapa bukti awal, tapi aku butuh seseorang yang lebih berpengalaman untuk membantu." Dani menatap Raka dengan ekspresi serius. "Kamu tahu risiko yang kamu ambil, kan? Orang-orang ini tidak main-main. Mereka bisa melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka." Raka mengangguk. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa diam. Ini bukan hanya tentang aku atau Nisa. Ini tentang semua orang yang menjadi korban ketidakadilan mereka." Dani terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan membantu. Tapi kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai ada jejak digital atau fisik yang bisa dilacak oleh mereka." Dengan bantuan Dani, Raka mulai menyusun strategi baru. Mereka memutuskan untuk membagi tugas. Raka akan fokus pada pengumpulan dokumen-dokumen penting, sementara Dani akan mencari informasi dari sumber-sumber internal yang dapat dipercaya. Selain itu, Dani juga memiliki akses ke jaringan media yang bisa digunakan untuk menyebarkan kebenaran jika waktunya tepat.
Namun, penyelidikan ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Beberapa hari kemudian, saat Raka sedang mencoba mendapatkan dokumen tambahan dari salah satu mantan pegawai proyek pembangunan, ia mendapati bahwa orang tersebut telah menghilang tanpa jejak. Rumahnya kosong, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sepertinya mereka sudah mulai membersihkan jejak, kata Dani saat Raka menceritakan insiden itu. Kita harus lebih cepat. Tidak hanya itu, tekanan terhadap Raka semakin meningkat. Salah satu muridnya di sekolah secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Raka dan Dani tentang kasus korupsi. Murid itu kemudian memberitahukan hal tersebut kepada kepala sekolah yang langsung memanggil Raka ke ruangannya. "Pak Raka," kata kepala sekolah dengan nada dingin. "Saya mendengar kabar burung bahwa Anda sedang terlibat dalam sesuatu yang sensitif. Apakah benar?" Raka mencoba tetap tenang. "Pak, saya hanya ingin kebenaran terungkap. Saya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum." Kepala sekolah menghela napas panjang. "Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan di luar sekolah. Tapi ingat, nama baik sekolah ini sangat penting. Jika ada masalah yang muncul karena tindakan Anda, kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas." Ancaman itu membuat Raka semakin sadar bahwa ia tidak hanya berjuang untuk keadilan, tetapi juga untuk masa depannya sendiri. Namun, ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting. Momen di mana ia harus memilih antara diam dan aman, atau berdiri tegak demi kebenaran. Di tengah semua tantangan itu, Nisa juga mulai berperan lebih aktif. Meskipun ia masih merasa cemas, ia mulai membantu Raka dengan cara-cara kecil, seperti menyimpan dokumen penting di tempat yang aman, atau menjaga komunikasi dengan Dani saat Raka tidak bisa dihubungi. Ia juga mulai belajar untuk lebih berani, meskipun rasa takut masih menghantui pikirannya. Suatu malam, saat Raka dan Dani sedang membahas strategi di rumah, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Salah satu dokumen yang mereka temukan berisi rekaman transaksi ilegal yang melibatkan pejabat tinggi tersebut. Rekaman itu juga menyebutkan nama-nama lain yang terlibat dalam jaringan korupsi, termasuk beberapa tokoh masyarakat yang dihormati. "Inilah bukti yang kita cari," kata Dani dengan mata berbinar. "Dengan ini, kita bisa membongkar seluruh jaringan mereka." Namun, saat mereka sedang merencanakan langkah berikutnya, suara mobil mendekat dari luar rumah. Raka dan Dani segera mematikan lampu dan bersembunyi di balik tirai. Di luar, beberapa pria berseragam hitam turun dari mobil, membawa senjata dan alat-alat lainnya. "Mereka datang," bisik Dani. Suaranya penuh ketegangan. Raka mengangguk, tangannya gemetar. "Kita harus keluar dari sini secepat mungkin." Mereka berdua segera melarikan diri melalui pintu belakang, meninggalkan semua barang-barang mereka di dalam rumah. Saat mereka berlari ke arah hutan kecil di belakang rumah, suara tembakan terdengar dari kejauhan. "Mas, apa yang terjadi?" tanya Nisa, yang menunggu di rumah tetangga dekatnya setelah mendengar suara bising. "Tidak apa-apa," jawab Raka, meskipun napasnya masih tersengal. "Kita harus segera pergi dari sini." Nisa mengangguk, matanya penuh ketakutan. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari pertempuran besar. Pertempuran yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, hutan kecil di belakang rumah tetangga menjadi tempat persembunyian sementara bagi Raka, Nisa, dan Dani. Suara tembakan dari kejauhan masih terdengar samar-samar, membuat ketegangan semakin memuncak. Mereka tahu bahwa orang-orang yang mengincar mereka tidak akan berhenti sampai mereka menyerah atau tertangkap. "Mas, kita harus bagaimana?" tanya Nisa dengan suara bergetar. Tubuhnya gemetar karena dingin dan ketakutan. Raka meraih tangan Nisa, mencoba menenangkannya meskipun ia sendiri juga merasa cemas. "Kita harus segera keluar dari kota ini. Aku punya teman di desa tetangga yang bisa membantu kita sembunyi untuk sementara waktu." Dani mengangguk setuju. "Aku akan menghubungi beberapa rekan wartawan untuk menyebarkan informasi awal tentang kasus ini. Jika publik tahu, mereka tidak akan bisa menyentuh kita begitu mudah." Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan rencana, ponsel Raka berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar,
membuatnya ragu untuk menjawab. Setelah beberapa detik, ia akhirnya mengangkat telepon itu. Suara di ujung telepon terdengar dingin dan penuh ancaman. "Kami sudah menangkap Nisa," kata suara itu tanpa basa-basi. "Jika kamu ingin dia selamat, datanglah sendirian ke gudang tua di pinggir kota dalam 1 jam. Jangan bawa siapapun." Raka terkejut mendengar kabar itu. Ia menoleh ke arah Nisa, yang masih berdiri di sampingnya. "Apa maksudmu? Dia ada di sini bersamaku." Suara itu tertawa sinis. "Coba lihat lagi, Pak Guru." Raka dan Dani langsung berbalik, hanya untuk mendapati bahwa Nisa sudah tidak ada di tempatnya. Mereka baru saja lengah selama beberapa detik, tetapi cukup bagi orang-orang itu untuk menculiknya. "Mas, aku minta maaf," bisik Dani. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Ini salahku karena tidak waspada. Tidak ada waktu untuk menyalahkan diri sendiri," balas Raka tegas. "Kita harus menyelamatkannya." 1 jam kemudian, Raka tiba di gudang tua yang dimaksud. Tempat itu tampak suram dan ditinggalkan, dengan pintu besar yang setengah terbuka. Ia masuk pelan-pelan, hatinya dipenuhi campuran rasa takut dan amarah. Di tengah gudang, ia melihat Nisa duduk di kursi, tangannya terikat, mulutnya disumpal kain. "Nisa!" seru Raka, berlari ke arahnya. Namun, sebelum ia sempat mencapai Nisa, beberapa pria berseragam hitam muncul dari balik bayangan. Salah satu dari mereka menodongkan pistol ke kepala Raka. "Berhenti di situ, Pak Guru," kata salah satu pria itu dengan nada dingin. "Atau istri Anda mati." Raka berhenti, tangannya terangkat sebagai tanda menyerah. "Apa yang kalian inginkan?" Tanyanya dengan suara bergetar. "Kamu tahu apa yang kami inginkan," balas pria itu. "Hancurkan semua bukti yang kamu miliki, dan jangan pernah bicara soal ini lagi. Kalau tidak, kamu tahu apa yang akan terjadi." Raka menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak akan berhenti. Ini bukan hanya tentang aku atau istriku. Ini tentang keadilan." Pria itu tertawa sinis. "Keadilan? Apa kamu pikir dunia ini peduli pada keadilan?" Sebelum Raka bisa menjawab, suara tembakan tiba-tiba terdengar dari luar gudang. Para pria berseragam hitam itu langsung panik. Beberapa di antaranya berlarian keluar untuk memeriksa situasi. Raka memanfaatkan momen itu untuk berlari ke arah Nisa, melepaskan ikatan di tangannya. "Nisa, ayo kita keluar dari sini," serunya, menarik tangan Nisa. Namun, saat mereka hampir mencapai pintu, salah satu pria berseragam hitam muncul kembali, menodongkan pistol ke arah mereka. "Jangan bergerak." Tanpa ragu, Raka mendorong Nisa ke belakangnya, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. "Aku tidak takut padamu," katanya tegas. "Lakukan apapun yang kamu mau, tapi aku tidak akan mundur." Pria itu tersenyum sinis, lalu menembakkan pistolnya. Namun, tembakan itu tidak mengenai Raka, melainkan pria lain yang muncul dari balik bayangan, menembak balik dengan senjata api. Itu adalah Dani, yang datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. "Dani!" seru Raka, lega melihat sahabatnya itu. "Tidak ada waktu untuk berterima kasih," balas Dani, sambil terus menembak balik. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Dengan bantuan Dani, Raka dan Nisa berhasil melarikan diri dari gudang tua itu. Mereka berlari menuju mobil yang sudah disiapkan Dani di dekat lokasi. Saat mereka melaju menjauh, suara tembakan masih terdengar dari kejauhan. Setelah beberapa jam berkendara, mereka tiba di sebuah rumah aman di desa terpencil. Nisa duduk di kursi, tubuhnya masih gemetar karena trauma penculikan itu. Raka duduk di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. "Maafkan aku, Nisa," kata Raka dengan suara serak. "Aku tidak bisa melindungimu dengan baik." Nisa menggeleng cepat. "Jangan minta maaf, Mas. Kamu sudah melakukan segalanya untukku. Aku bangga padamu." Dani, yang sedang memeriksa luka ringan di tangannya akibat pertempuran tadi, tersenyum tipis. "Kita belum selesai, Raka. Tapi malam ini membuktikan satu hal. Mereka takut. Mereka tahu bahwa kita memiliki sesuatu yang bisa menghancurkan mereka.
Raka mengangguk. Tekadnya semakin kuat. Kita akan terus maju. Kita akan membongkar semua. Ini, apapun risikonya. Nisa menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih jauh. Aku takut. Raka meraih kedua tangan Nisa, menatapnya dengan penuh keyakinan. Kamu tidak sendirian, Nisa. Aku di sisimu, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan melewati ini bersama-sama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nisa merasa ada harapan nyata bahwa masa lalunya tidak akan selamanya menghantuinya. Ia mulai percaya bahwa dengan keberanian dan dukungan Raka, mereka bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Setelah insiden penyelamatan yang mendebarkan, Raka, Nisa, dan Dani menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka harus segera bertindak untuk membongkar jaringan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi tersebut sebelum para pelaku berhasil membersihkan jejak-jejak mereka atau bahkan mencoba menyerang balik. Waktu adalah musuh utama mereka. Malam itu, di rumah aman di desa terpencil, Raka dan Dani duduk di meja kecil, memeriksa kembali dokumen-dokumen penting yang berhasil mereka selamatkan dari serangan sebelumnya. Lampu redup di ruangan itu hanya cukup untuk menerangi wajah-wajah mereka yang lelah namun penuh tekad. Kita harus memastikan semua bukti ini aman, kata Dani sambil memeriksa rekaman transaksi ilegal di laptopnya. Jika kita salah langkah, mereka akan menghancurkan semuanya. Raka mengangguk, matanya tertuju pada dokumen-dokumen yang tersebar di atas meja. Aku tahu, tapi kita juga harus cepat. Jika publik tahu tentang ini, mereka tidak akan bisa menyentuh kita begitu mudah. Nisa, yang sedang duduk di sudut ruangan dengan selimut menutupi tubuhnya, akhirnya angkat bicara. Mas, aku ingin membantu. Aku tidak ingin hanya menjadi beban. Ini juga tentang masa laluku. Raka menoleh ke arah Nisa, matanya penuh rasa sayang dan kebanggaan. Kamu sudah membantu banyak, Nisa. Kamu memberi aku keberanian untuk terus maju. Tapi sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah tetap aman. Nisa menggeleng pelan. Tidak, Mas. Aku tahu sesuatu yang mungkin bisa membantu. Ada nama-nama lain yang terlibat dalam kasus ini. Orang-orang yang dekat dengan ayahku. Mereka mungkin masih memiliki informasi penting. Raka dan Dani saling bertukar pandang, kemudian mengangguk bersamaan. Baiklah, kata Raka. Kita akan menggunakan informasi itu. Esok harinya, Dani mulai menyebarkan informasi awal tentang kasus korupsi kepada beberapa wartawan independen yang dapat dipercaya. Ia juga menghubungi media sosial aktivis anti korupsi, meminta mereka untuk membantu menyebarkan dokumen-dokumen penting yang mereka miliki. Dengan cepat, kabar tentang skandal besar itu mulai menyebar di dunia maya, menarik perhatian publik dan otoritas hukum. Namun reaksi dari para pelaku korupsi tidak kalah cepat. Beberapa jam setelah informasi pertama kali muncul, Raka dan Dani menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon terdengar panik dan marah. Kalian pikir bisa lolos begitu saja? Bentak suara itu. Ini belum selesai. Raka tersenyum dingin meskipun hatinya dipenuhi ketegangan. Terlambat. Dunia sudah tahu siapa kalian. Ancaman itu hanya membuat Raka semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Namun, ia juga sadar bahwa risiko terhadap keselamatan mereka masih sangat besar. Ia meminta Nisa untuk tetap tinggal di rumah aman bersama beberapa teman Dani yang siap melindunginya, sementara ia dan Dani melanjutkan upaya mereka untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Beberapa hari kemudian, pengungkapan besar terjadi. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh Raka dan Dani akhirnya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, lembaga independen yang bertugas memerangi korupsi di negara itu. Bukti-bukti kuat yang mereka miliki, termasuk rekaman transaksi ilegal, nama-nama pejabat yang terlibat, dan pengakuan dari mantan pegawai proyek pembangunan, membuat KPK tidak punya pilihan selain bertindak. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung di televisi nasional, pimpinan KPK mengumumkan penangkapan sejumlah pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus korupsi besar tersebut. Salah satu nama yang disebutkan adalah pejabat yang telah lama menjadi dalang di balik skandal itu.
Publik terkejut, marah, dan pada saat yang sama merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Saat berita itu disiarkan, Raka, Nisa, dan Dani sedang duduk di ruang tamu rumah aman, menonton televisi dengan napas tertahan. Mata Nisa berkaca-kaca saat melihat nama ayahnya disebutkan sebagai salah satu korban sistem yang korup. "Ayah, dia akhirnya mendapatkan keadilan," katanya dengan suara serak. Raka meraih tangan Nisa, mencoba menenangkannya. "Ini bukan hanya tentang ayahmu, Nisa. Ini tentang semua orang yang pernah dirugikan oleh mereka. Keadilan akhirnya ditegakkan." Dani tersenyum tipis, meskipun wajahnya masih tampak lelah. "Kita berhasil, Raka. Kita benar-benar berhasil." Setelah pengungkapan kasus itu, Raka dan Dani menjadi sorotan publik. Media memuji mereka sebagai pahlawan yang berani melawan sistem korupsi yang selama ini dianggap tidak tersentuh. Banyak orang yang dulunya skeptis terhadap upaya pemberantasan korupsi mulai percaya bahwa perubahan memang mungkin terjadi jika ada orang-orang yang berani berdiri tegak demi kebenaran. Namun, bagi Raka, penghargaan terbesar bukanlah pujian dari masyarakat atau pengakuan dari media. Baginya, kemenangan terbesar adalah melihat Nisa tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban berat di pundaknya. "Kamu sudah melewati semua ini, Nisa," katanya suatu malam, saat mereka duduk di halaman belakang rumah aman. "Kamu tidak perlu takut lagi." Nisa menatap Raka dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa syukur. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpamu, Mas. Kamu adalah alasan aku bisa bertahan." Raka tersenyum, memeluk Nisa erat. "Kita melakukannya bersama-sama, dan kita akan terus melakukannya." Setelah pengungkapan besar kasus korupsi yang mengguncang masyarakat, kehidupan Raka, Nisa, dan Dani mulai berubah. Media dan publik memberikan apresiasi tinggi kepada mereka atas keberanian melawan sistem yang korup. Namun bagi Raka dan Nisa, sorotan media bukanlah tujuan utama mereka. Mereka lebih tertarik untuk memulai hidup baru, hidup yang lebih sederhana, damai, dan bermakna. Suatu pagi, setelah beberapa minggu penuh ketegangan, Raka dan Nisa duduk di halaman belakang rumah aman, merencanakan langkah berikutnya. Udara segar desa terpencil itu membuat mereka merasa tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota yang selama ini menjadi sumber tekanan bagi mereka. "Mas, aku ingin kita pindah dari sini," kata Nisa pelan. Matanya menatap pepohonan hijau di kejauhan. "Aku ingin memulai hidup baru di tempat yang benar-benar baru." Raka tersenyum tipis, menyadari bahwa Nisa juga merasakan keinginan yang sama dengannya. "Aku setuju. Kita bisa mencari tempat yang tenang. Mungkin sebuah desa kecil di mana kita bisa hidup tanpa takut ada orang-orang yang mengincar kita." Mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil bernama Sukamaju yang terletak di lereng gunung. Tempat itu dikenal karena keindahan alamnya dan masyarakat yang ramah. Di sana, mereka membeli sebuah rumah sederhana dengan halaman luas tempat mereka bisa membangun kehidupan baru bersama-sama. Namun bagi Raka dan Nisa, memulai hidup baru tidak hanya tentang melarikan diri dari masa lalu. Mereka juga ingin memberikan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat sekitar. Dengan pengalaman mereka sebagai pengajar agama, mereka memutuskan untuk memulai proyek sosial yang bertujuan membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. "Aku ingin menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk membantu orang lain," kata Raka suatu sore, saat mereka sedang merencanakan proyek itu di meja dapur. "Kita bisa membuka sekolah kecil di halaman belakang, mengajarkan agama dan ilmu umum kepada anak-anak yang tidak bisa pergi ke sekolah formal." Nisa mengangguk antusias. "Itu ide yang bagus, Mas. Aku juga ingin membantu. Banyak anak-anak di desa ini yang putus sekolah karena mereka harus bekerja membantu keluarga." Dengan tekad yang kuat, mereka mulai bekerja keras untuk mewujudkan proyek itu. Raka menggunakan tabungan pribadinya untuk membeli meja, kursi, dan buku-buku pelajaran. Nisa, yang memiliki keterampilan menjahit, membuat seragam sederhana untuk anak-anak agar mereka merasa bangga saat belajar. Beberapa minggu kemudian, proyek sosial mereka resmi dibuka. Awalnya, hanya ada beberapa anak yang datang, tetapi seiring waktu, jumlah mereka semakin bertambah. Anak-anak itu tampak antusias belajar.
meskipun banyak dari mereka datang dengan seragam lusuh dan perut kosong. Melihat kondisi anak-anak itu, Raka dan Nisa juga mulai menyediakan makanan sederhana setiap hari. Mereka bekerja sama dengan warga desa untuk mengumpulkan donasi makanan dan pakaian. Lambat laun, proyek itu tidak hanya menjadi sekolah kecil, tetapi juga pusat bantuan sosial bagi masyarakat sekitar. Bagi Raka, proyek sosial ini menjadi cara untuk menemukan makna baru dalam hidupnya. Ia merasa bahwa, meskipun ia telah berhasil membongkar kasus korupsi besar, kebahagiaan sejati datang dari hal-hal kecil, seperti melihat senyum anak-anak yang belajar membaca untuk pertama kalinya, atau mendengar mereka mengucapkan doa dengan suara polos. "Mas, kamu bahagia kan?" tanya Nisa suatu malam saat mereka duduk di halaman belakang setelah seharian mengajar. Raka tersenyum, matanya memandang bintang-bintang di langit malam. "Ya Nisa, aku merasa lengkap. Bukan karena kita berhasil mengungkap kebenaran, tapi karena kita bisa memberi harapan pada orang lain." Nisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku juga merasa begitu. Selama ini, aku hanya memikirkan diriku sendiri, tentang rasa bersalah dan ketakutan. Tapi sekarang, aku merasa seperti punya tujuan." Raka meraih tangan Nisa, mencoba menenangkan wanita itu. "Kamu sudah melewati semua itu, Nisa. Sekarang, kita bisa fokus pada masa depan, membangun kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita." Di tengah kesibukan membangun proyek sosial, hubungan Raka dan Nisa juga semakin erat. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi mereka di masa depan. Nisa, yang dulunya tertutup dan penuh rasa takut, kini menjadi lebih terbuka dan percaya diri. Ia bahkan mulai melepas cadarnya di rumah, menunjukkan wajahnya yang penuh senyum kepada Raka. "Kamu cantik, Nisa," kata Raka suatu pagi saat mereka sedang sarapan bersama. "Bukan hanya fisikmu, tapi juga hatimu." Nisa tersipu malu, namun matanya penuh rasa syukur. "Terima kasih, Mas. Kamu adalah alasan aku bisa menjadi seperti ini." Raka tersenyum, mencium pipi Nisa lembut. "Kita saling melengkapi, Nisa. Dan aku yakin kita akan terus melakukannya bersama-sama." Beberapa bulan setelah proyek sosial mereka dimulai, dampaknya mulai terasa di Desa Sukamaju. Anak-anak yang dulunya putus sekolah kini memiliki tempat untuk belajar dan bermain. Warga desa juga mulai melihat perubahan positif dalam perilaku anak-anak. Mereka lebih percaya diri, lebih sopan, dan penuh semangat untuk belajar. Raka dan Nisa tidak hanya menjadi pendidik bagi anak-anak itu, tetapi juga inspirasi bagi masyarakat sekitar. Setiap pagi, halaman belakang rumah mereka dipenuhi oleh suara riuh rendah anak-anak yang belajar membaca, menulis, dan menghitung. Beberapa dari mereka bahkan mulai mempelajari dasar-dasar agama, seperti doa harian dan nilai-nilai moral. Raka dan Nisa bekerja sama dengan harmonis, saling melengkapi dalam mengajar. Raka fokus pada pelajaran umum, sementara Nisa mengajarkan nilai-nilai agama dan etika kehidupan. "Anak-anak ini luar biasa," kata Raka suatu sore, saat ia dan Nisa sedang merapikan buku-buku di meja setelah kelas usai. "Mereka haus akan ilmu, meskipun banyak dari mereka datang dengan perut kosong." Nisa tersenyum. Matanya menyapu halaman belakang yang kini sunyi tanpa kehadiran anak-anak. "Aku merasa bangga bisa membantu mereka, Mas. Mungkin kita tidak bisa memberi mereka segalanya, tapi setidaknya kita bisa memberi mereka harapan." Awalnya, proyek sosial ini hanya didukung oleh Raka dan Nisa sendiri. Menggunakan tabungan pribadi, mereka untuk membeli kebutuhan dasar seperti buku, pensil, dan makanan. Namun, seiring waktu, warga desa mulai terlibat secara aktif. Seorang petani tua bernama Pak Tono, misalnya, menyumbangkan hasil panen sayurnya untuk makan siang anak-anak. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Siti membantu menjahit seragam baru untuk anak-anak yang baju. "Mereka sudah rusak. Kami ingin membantu," kata Bu Siti suatu hari saat ia membawa seragam-seragam baru yang telah dijahitnya. "Apa yang kamu dan istri lakukan sangat berarti bagi kami.
Anak-anak kami akhirnya punya masa depan. Raka dan Nisa merasa tersentuh oleh dukungan warga desa. Mereka menyadari bahwa proyek sosial ini bukan lagi milik mereka berdua, tetapi milik seluruh komunitas. Semua orang di desa merasa memiliki bagian dalam perubahan yang terjadi. Berita tentang proyek sosial Raka dan Nisa juga mulai menyebar ke daerah sekitar. Media lokal akhirnya mengetahui cerita mereka dan memutuskan untuk meliput upaya mereka dalam membantu anak-anak kurang mampu. Dalam sebuah artikel di koran lokal, Raka dan Nisa disebut sebagai pahlawan desa karena dedikasi mereka kepada masyarakat. Pendidikan adalah hak semua orang, kata Raka dalam wawancara singkat dengan wartawan. Tidak peduli seberapa sulit keadaannya, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Artikel itu mendapat respons luar biasa dari masyarakat. Banyak orang dari kota-kota besar mulai mengirimkan donasi berupa uang, buku, dan alat tulis untuk mendukung proyek tersebut. Bahkan, beberapa organisasi nirlaba menawarkan bantuan untuk memperluas program mereka. Namun, bagi Raka dan Nisa, penghargaan terbesar bukanlah sorotan media atau donasi yang mereka terima. Bagi mereka, penghargaan terbesar adalah melihat senyum anak-anak yang belajar dengan gembira dan melihat warga desa yang kini lebih peduli satu sama lain. Proyek sosial ini tidak hanya membawa perubahan pada anak-anak, tetapi juga pada seluruh masyarakat desa. Warga yang dulunya hidup individualis, kini mulai saling membantu. Mereka membentuk kelompok kerja sukarela untuk membersihkan lingkungan, membangun fasilitas umum, dan membantu keluarga-keluarga yang kesulitan. Desa kita berubah, Mas, kata Nisa. Suatu malam, saat mereka duduk di halaman belakang setelah seharian mengajar. Orang-orang di sini mulai saling peduli satu sama lain. Raka mengangguk, matanya memandang langit malam yang penuh bintang. Ya, Nisa. Kita tidak hanya mengubah hidup anak-anak, tapi juga cara masyarakat berpikir. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Nisa tersenyum, merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa perubahan ini bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi tentang seluruh komunitas yang kini memiliki harapan baru. Di tengah semua perubahan itu, Raka dan Nisa juga mulai merencanakan langkah berikutnya. Mereka berencana untuk memperluas proyek sosial mereka, tidak hanya di Desa Sukamaju, tetapi juga di desa-desa sekitarnya. Mereka ingin membuka pusat pembelajaran serupa di tempat-tempat lain, membantu lebih banyak anak-anak yang membutuhkan. Aku ingin kita terus melakukannya, Mas, kata Nisa suatu pagi, saat mereka sedang menyiapkan kelas. Aku ingin membantu lebih banyak anak-anak. Raka tersenyum, memegang tangan Nisa erat-erat. Kita akan melakukannya bersama-sama, Nisa. Selama kita masih memiliki kekuatan, kita akan terus memberi harapan kepada orang lain. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan baru di Desa Sukamaju, Raka dan Nisa mulai merasakan perubahan mendalam dalam diri mereka masing-masing. Proyek sosial yang mereka bangun tidak hanya memberikan harapan kepada orang lain, tetapi juga membantu mereka menemukan kedamaian dan makna hidup mereka sendiri. Di tengah kesibukan sehari-hari mengajar dan membimbing anak-anak, mereka juga meluangkan waktu untuk merenung, untuk memahami siapa mereka sebenarnya dan apa arti semua ini bagi hidup mereka. Suatu malam, saat hujan lembut membasahi atap rumah, Raka duduk di kursi goyang tua di halaman belakang, memandang langit kelabu yang gelap tanpa bintang. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia tempuh selama ini, dari seorang guru agama yang merasa kosong tanpa pasangan, hingga menjadi suami yang penuh dedikasi dan pendiri proyek sosial yang membawa perubahan bagi banyak orang. Aku dulu berpikir bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian pribadi, gumamnya pelan sambil menghirup teh hangat di cangkirnya. Aku pikir jika aku sukses dalam karier, memiliki keluarga yang lengkap, dan dihormati oleh masyarakat, aku akan merasa puas. Namun, kini ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati justru datang dari hal-hal kecil, seperti melihat senyum anak-anak yang bisa membaca untuk pertama kalinya, atau mendengar cerita Nisa tentang bagaimana ia merasa lebih percaya diri dan bahagia setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Kebahagiaan itu bukan tentang apa yang kita miliki, kata Raka dalam hati. Itu tentang apa yang kita berikan.
tentang bagaimana kita bisa membuat hidup orang lain sedikit lebih baik. Ia juga merenungkan hubungannya dengan Nisa. Dulu, ia menikah dengan wanita yang hampir tidak ia kenal karena tekanan sosial. Namun, kini ia tahu bahwa Nisa adalah bagian terpenting dari hidupnya. Bukan hanya karena ia istri yang mendukung, tetapi juga karena ia adalah mitra dalam perjuangan mereka, mitra yang sama-sama ingin memberikan makna pada kehidupan. Kamu benar, Bu Sari. Gumam Raka pelan, merasa ibunya pasti bangga melihat semua ini. Ini memang jalan yang Allah sediakan untukku. Di dalam rumah, Nisa duduk di tepi tempat tidur, memandang foto ayahnya yang tersimpan rapi di dalam kotak kayu tua. Wajah ayahnya tampak begitu penuh semangat di foto itu, sebelum semua tragedi terjadi. Selama bertahun-tahun, Nisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu, terjebak dalam rasa bersalah, takut, dan kehilangan. Namun, kini ia mulai merasa bebas. Ayah, aku harap kamu bisa melihatku sekarang, bisik Nisa, matanya berkaca-kaca. Aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi merasa seperti beban. Aku akhirnya menemukan tujuan hidupku. Ia menyadari bahwa meskipun ayahnya telah membuat kesalahan besar, ia tetap mencintainya sebagai seorang ayah. Dan kini, dengan bantuan Raka, ia berhasil menegakkan keadilan atas nama ayahnya. Kasus korupsi yang dulu menghancurkan keluarganya kini telah terungkap, dan nama mereka mulai dipulihkan. Aku tidak lagi harus bersembunyi di balik cadarku, katanya dalam hati. Aku bisa menjadi diriku sendiri, seorang wanita yang kuat, yang mampu menghadapi dunia ini. Nisa juga merenungkan hubungannya dengan Raka. Dulu, ia menikah dengannya tanpa benar-benar mengenalnya, hanya karena ia merasa tidak ada pilihan lain. Namun, kini ia tahu bahwa Raka adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya menjadi suaminya, tetapi juga sahabat, pelindung, dan mitra dalam perjuangan mereka. Terima kasih, Mas, kata Nisa pelan, meskipun ia tahu Raka tidak mendengarnya. Karena kamu, aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku. Esok paginya, saat matahari mulai muncul di ufuk timur, Raka dan Nisa duduk bersama di halaman belakang, menikmati udara segar dan suara burung-burung yang bernyanyi. Mereka saling berbagi refleksi tentang perjalanan hidup mereka. Aku merasa seperti sudah menemukan jawaban atas semua pertanyaanku, kata Raka, matanya memandang kejauhan. Aku tahu sekarang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Nisa tersenyum, memegang tangan Raka erat-erat. Aku juga merasa begitu, Mas. Aku tidak lagi takut dengan masa depan, karena aku tahu apapun yang terjadi, kita akan melaluinya bersama. Raka menoleh ke arah Nisa, matanya penuh rasa syukur. Kamu tahu, Nisa, kadang-kadang aku berpikir bahwa semua ini adalah ujian dari Allah. Ujian untuk melihat apakah kita bisa melewati semua kesulitan dan menemukan kebahagiaan sejati. Nisa mengangguk pelan. Dan kita berhasil, Mas. Kita berhasil melewati semuanya. Mereka berdua tersenyum, merasa lega dan bahagia. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa mereka telah menemukan apa yang selama ini mereka cari, cinta, kedamaian, dan makna hidup. Di tengah momen refleksi itu, Raka dan Nisa menyadari bahwa mereka telah belajar banyak hal dari perjalanan hidup mereka. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian pribadi, tetapi dari cara kita mempengaruhi kehidupan orang lain. Mereka juga belajar bahwa cinta tidak hanya tentang perasaan, tetapi tentang komitmen untuk saling mendukung dan melindungi. Kita tidak sempurna, Mas, kata Nisa pelan. Tapi kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Raka tersenyum, mencium kening Nisa lembut. Itu yang membuat kita istimewa, Nisa. Kita mungkin tidak sempurna, tapi kita selalu berusaha.